Guru merupakan figur yang patut dicontoh, serta memiliki jasa yang tidak terbayarkan oleh apapun. Kesabaran, ketelatenan, serta keikhlasan dalam menyalurkan ilmu menjadi karakteristik seorang guru. Perjuangan seorang guru yang ingin mencerdaskan bangsa sangatlah besar. Bahkan tidak sedikit guru yang harus melewati sungai, menerjang hutan agar dapat menyalurkan ilmunya. Namun, tak jarang perjuangan sedemikian itu dibalas dengan kedurhakaan murid terhadap gurunya. Ketika murid meremehkan aturan yang telah ditetapkan oleh gurunya, tak jarang mereka kian meremehkan derajat seorang guru, bahkan tega melaporkannya sampai ke polisi. Apakah ini balasan yang dilakukan oleh seorang murid terhadap perjuangan seorang guru? Semoga ke depan tidak ada lagi murid seperti ini dan selalu mengharap keberkahan dari seorang guru. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu. Semoga apa yang kita jalankan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah jika sehat semua. Oke, baik. Di sini kita akan membahas materi, yaitu materi hadas dan pekerjaan yang dilarang karena hadas. Di sini terdapat 4 submateri. Yang pertama yaitu pengertian hadas, yang kedua macam-macam hadas, yang ketiga hal-hal yang menyebabkan hadas itu sendiri, kemudian yang terakhir yaitu pekerjaan yang dilarang karena hadas.
Oke, kita akan langsung membahas submateri yang pertama, yaitu definisi hadas. Oke, di sini bisa kalian lihat di buku kalian atau kalian bisa langsung lihat PowerPoint yang ada di depan kalian. Definisi hadas ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, kita akan membahas definisi hadas secara bahasa. Hadas secara bahasa berasal dari kata al-haddatha. Dalam bahasa Arab, al-haddatha itu berarti sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang timbul karena datangnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum syara sehingga membatalkan keadaan sucinya. Nah, dari dua definisi ini dapat kita simpulkan bahwasannya hadas diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci disebabkan oleh sesuatu yang timbul yang sudah ditetapkan oleh hukum syara, kemudian bisa dihilangkan dengan cara-cara tertentu seperti berwudu ataupun mandi junub, tergantung kadar hadas itu sendiri. Nah, itu tadi definisi hadas. Kemudian kita lanjut materi yang kedua, yaitu macam-macam hadas. Sampai sini paham ya? Oke, baik. Langsung kita akan membahas macam-macam hadas. Macam-macam hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Pertama kita akan membahas hadas kecil. Hadas kecil itu ialah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ibadahnya tidak sah. Kemudian jika ibadahnya ingin sah, agar ibadahnya sah, seseorang tersebut harus menghilangkan hadas kecil terlebih dahulu dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Agar ibadahnya sah, seorang tersebut menghilangkan hadas besar dengan cara mandi junub atau biasa dikenal dengan mandi wajib. Itu tadi macam-macam hadas. Kemudian apa sih yang menyebabkan seseorang tersebut dinyatakan berhadas kecil dan berhadas besar? Oke, submateri yang ketiga ini akan menjawab pertanyaan itu, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama, seseorang berhadas kecil itu disebabkan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul. Nah, dubur ataupun kubul itu lubang kelamin pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ataupun bersentuhan kulit yang bukan mahram. Kalau mahram nggak apa-apa, misal kalian sama ibu atau sama kakak sama adik itu nggak apa-apa hukumnya jika bersentuhan. Kemudian yang ketiga yaitu hilang akal. Gilo kalau bahasa gitu. Bisa disebut gilo. Hilang akal bisa disebabkan karena mabuk, tidur, ataupun sebab yang lainnya. Jadi ketika ia hilang akal, maka dia sudah termasuk berhadas kecil. Maka seseorang tersebut harus mengambil air wudhu untuk beribadah. Kemudian yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan, dengan jari-jari bagian dalam. Nah, itu tidak boleh. Jadi keempat tersebut ialah yang pertama tadi apa? Bersentuhan kulit yang bukan murim. Kemudian yang kedua, Sesuatu yang keluar dari dubur yang kubur. hilang akal. Dan yang terakhir menyentuh kemaluan diri sendiri. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah, itu mohon diperhatikan ya, dilihat di PowerPoint-nya itu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Ada 6. Yang pertama, keluarnya mani ataupun sperma. Nah, ini harus dipahami. Memang kalau kita belajar fikih ini agak sedikit frontal.
Tapi ini demi ilmu itu sendiri harus dibahas. Yang pertama yaitu keluar mani ataupun sperma. Nah, di sini siapa yang sudah balik, sudah keluar mani ataupun sperma itu sudah balik, ya harus mandi wajib. Kalaupun ada yang belum, tunggu saja gilirannya. Kemudian yaitu ketemunya kelamin laki-laki dan perempuan atau biasa bersetubuh, biasa disebut dengan bersetubuh. Nah, itu termasuk hadis besar. Yang ketiga darah haid. Nah, ini khusus wanita ini. Khusus wanita darah haid itu termasuk hadas besar. Nah, itu tadi darah haid untuk wanita. Kemudian yang ketiga yaitu wiladah. Nah, wiladah atau darah wiladah. Dan yang keempat, yang kelima yaitu darah nifas. Apa sih Pak perbedaan wiladah dan nifas? Nah, darah wiladah ini darah yang keluar ketika ibu kalian itu melahirkan. Sebelum melahirkan itu ada darah yang keluar, itu disebut darah wiladah. Kalau nifas, darah yang keluar setelah ibu melahirkan. Nah, ketika proses melahirkan itu ada dari wiladah dan ada darah nifas. Kemudian yang terakhir yaitu meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka itu kan mandi wajibkan. Oke, sampai sini paham ya? Itu tadi yang pertama tadi apa? Definisi hadas, yang kedua macam hadas, dan yang ketiga yaitu hal-hal yang menyebabkan hadas itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas submateri yang terakhir, yaitu ya pekerjaan yang dilarang atau dilakukan ketika seseorang berhadas, baik itu berhadas kecil ataupun seseorang tersebut berhadas besar. Yang pertama, pekerjaan yang dilarang atau dilakukan ketika seseorang berhadas kecil yaitu sholat, ya pinter. Sholat. Ketika seseorang berhadas kecil, maka orang tersebut dilarang untuk sholat. Mengapa demikian? Hal ini disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yuqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Barang siapa yang berhadas diharamkan baginya untuk sholat. Waman ahdatha. Barang siapa yang berhadas haramta alaihi sholat. Diharamkan baginya untuk sholat. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa suci. Biwairi tahuru. Maka ketika kalian dalam keadaan tidak suci, maksudnya dalam keadaan berhadas kecil, ketika kalian habis buang air kecil ataupun buang air besar, itu termasuk hadas kecil, maka kalian diwajibkan untuk berwudu. Dalam kondisi berhadas kecil, maka sebelum sholat kalian harus berwudu agar kalian termasuk orang-orang yang suci. Dan di hadis lain juga dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang telah berhadas hingga ia berwudu kembali. Makanya kalau kita sholat tidak ambil wudu, tidak sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin beribadah, maka kita harus berwudu untuk menyucikan badan kita. Kemudian pekerjaan yang dilarang ketika berhadas kecil yang kedua yaitu tawaf. Nah, ini yang sudah naik haji pasti tahu, yang sudah umroh itu pasti tahu tawaf itu apa. Tawaf dalam segi bahasa artinya berputar ya. Nah, sedangkan secara istilah tawaf berarti mengelilingi Ka'bah. Nah, wong-wong yang galak muter di Ka'bah itu disebut tawaf. Nah, maka ketika seseorang dalam kondisi berhadas kecil atau tidak dalam kondisi berwudu, maka seseorang tersebut dilarang untuk bertawaf. Nah, karena tawaf ini sama dengan sholat. Nah, hal ini disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuharrimu alaihi tawafu likulli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-tawafu bil baiti sholat. Dan diharamkan orang yang berhadas untuk tawaf.
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu tawaf di Baitullah itu sama dengan sholat. Jadi hukum tawaf ketika seseorang dalam berkondisi berhadas kecil, maka seseorang tersebut dilarang untuk tawaf. Baik, sampai di sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada nanti Bapak yang ingin bertanya kepada kalian setelah materi berikut ini. Siap. Kemudian pekerjaan yang dilarang karena hadas kecil yang ketiga yaitu menyentuh Al-Quran. Nah, hal ini tetapi masih ikhtilaf antara para ulama. Oke, Bapak jelaskan yang pertama dulu. Orang yang berhadas dilarang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan terpaksa, misal ingin menjaga Al-Quran itu agar jangan rusak, tenggelam, terbakar, dan lainnya. Maka dalam keadaan demikian tidak apa-apa mengambil Al-Quran. Mengapa orang yang berhadas kecil itu dilarang menyentuh Al-Quran? Ulama yang berpendapat ini bersandarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, itu lupa Bapak hadisnya, tapi artinya itu kurang lebih seperti berikut. Dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman, kami pernah berpergian bersama Salman. Suatu ketika beliau pergi untuk buang hajat. Setelah kembali aku berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah, berwuduklah agar kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau berkata, silakan bertanya, namun aku tidak akan menyentuh Al-Quran. Sesungguhnya tidaklah menyentuh melainkan orang-orang yang disucikan. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 77. Nah, itu bisa kalian buka di Quran surah Al-Waqiah ayat 77. Itu sesungguhnya tidaklah menyentuh melainkan orang-orang yang disucikan. Nah, kami pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Beliau bacakan beberapa ayat kepada kami sebelum beliau berwudu. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, meskipun demikian, ini menjadi ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa, tidak berwudu untuk menyentuh Al-Quran, meskipun itu bukan yang utama. Bisa dibuka di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Nah, beliau di situ berpendapat bahwasannya ketika kita tidak berwudu tidak apa-apa menyentuh Al-Quran, meskipun itu yang bukan utama. Jadi jika ingin menyentuh Al-Quran, kalau ingin melakukan hal yang utama maka berwudulah, karena kita takut badan kita tidak suci. Oke, kemudian kita akan membahas pekerjaan yang dilarang dilakukan ketika seseorang tersebut berhadas besar. Nah, ini masih sama dengan berhadas kecil tadi. Ada 4 bagian, ada sama yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan di sini ditambahkan menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, dan yang terakhir yaitu beriktikaf di dalam masjid. Oke, lanjut. Tadi sudah sholat, sudah tawaf, tapi di sini Bapak akan mengulangi kembali. Ketika seseorang berhadas kecil maupun besar, maka seseorang tersebut dilarang untuk sholat. Maka ketika seorang berhadas kecil, seseorang tersebut harus berwudu, ataupun ketika seseorang tersebut berhadas besar, mereka harus mandi junub. Berdasarkan landasan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Ayo semuanya buka Qurannya. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Buka. Ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Wahid, isnin, salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dulu ya, nanti kalian simak, nanti Bapak suruh kalian baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, sampai situ baca coba Ahmad. Dari ya ayyuhalladzi sampai fattahharu. Nah, ini jangan sampai ini anak madrasah nggak bisa baca Quran. Ya coba ya baca. Wahid, Isnin, Salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Allah. Nah itu Muhammad baca artinya coba. Wahai orang-orang yang beriman, nah, baca. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sapulah kepala. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, ini mengartikan bahwasannya ketika seorang yang sholat mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kemudian jika kamu junub maka mandilah junub, mandi wajib. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, tawaf tadi kan sudah menjelaskan. Sama halnya ketika seorang berhadas kecil, maka orang tersebut dilarang untuk tawaf. Begitu juga ketika seorang tersebut terkena hadas besar. Oke, selanjutnya yaitu menyentuh dan membaca Al-Quran. Nah, menyentuh tadi kan sudah dijelaskan ketika berhadas kecil itu menjadi ikhtilaf para ulama. Namun ketika seseorang tersebut berhadas besar, maka mutlak tidak diperbolehkan menyentuh dan membaca Al-Quran. Nah, ada hadis Rasulullah SAW itu bunyinya, An Abi ibn Umar anna Nabi qol la yaqra'ul junubi wala haidi syai'un minal Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membaca suatu ayat Al-Quran bagi orang yang junub dan tidak boleh bagi perempuan-perempuan yang haid. Adapun membaca zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Quran itu diperbolehkan. Kemudian gimana misalnya ketika seorang tersebut mempunyai hafalan Al-Quran terus orang tersebut haid, apakah tidak boleh juga mengulangi hafalannya? Nah, di sini ulama memperbolehkan seseorang haid tersebut membaca Al-Quran, tapi dengan syarat. Yang pertama, seseorang dibolehkan membaca Al-Quran dalam kondisi haid ketika seseorang tersebut adalah guru. Nah, ini guru, kalau ada guru cewek lagi haid itu menjelaskan ayat Al-Quran nggak apa-apa, karena itu menjelaskan, tapi dengan syarat membaca ayat Al-Quran itu terputus-putus, sepotong-sepotong, tidak boleh langsung. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nggak boleh putus-putus. Yang kedua, orang yang mempunyai hafalan Al-Quran tapi dalam kondisi itu boleh murojaah, tapi murojaahnya dalam hati. Nah, itu nggak apa-apa. Murojaah dalam hati itu membaca Al-Quran itu nggak apa-apa. Jadi ketika seorang tersebut dalam kondisi hadas besar, maka seseorang tersebut disegerakan untuk mandi junub. Nah, di sini kita akan membahas yang terakhir, yaitu beriktikaf di dalam masjid. Beriktikaf, tahu iktikaf? Nah, iktikaf
diem di masjid, i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari bahasa Arab akafah, yang berarti menetap, bisa berdiam, bisa mengurung diri, bisa. Sedangkan secara istilah i'tikaf berarti berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, introspeksi diri, perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Itu beriktikaf dalam masjid agar kita sadar apa yang selama ini kita perbuat, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bermuhasabahlah di masjid, maka kita akan sadar apa yang kita lakukan selama ini. Nah, orang-orang yang beriktikaf itu disebut dengan mu'takif. Ada hadis yang menerangkan, yaitu berbunyi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu nabi la uhillal masjid haidhi wala junubi. Dari Sayyidatuna Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 juga menjelaskan tentang larangan beriktikaf di dalam masjid saat keadaan kita tidak suci. Ayo buka lagi Qurannya, cek surah An-Nisa ayat 43. Nah, tuh gantian baca, Muhammad baca Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Oke, sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan itu. Jangan pula kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Maka seseorang ketika berhadas besar dalam kondisi junub, maka dilarang untuk berdiam diri di masjid atau masuk masjid sholat, kecuali lewat baik depan masjid. Sampai di sini dulu materi yang Bapak jelaskan. Tadi ada 4 sub materi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir pekerjaan yang dilarang dilakukan ketika berhadas. Nah, setelah ini Bapak akan memberi kalian tugas, di mana tugas ini sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi apa yang Bapak ajarkan itu tidak sia-sia. Jika ada yang penting dicatat, jika
tidak mengerti ditanyakan. Semoga apa yang kita pelajari ini tidak menjadi sia-sia dan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin Allah amin. Oke, sekarang Bapak minta keluarkan kertasnya. Setelah ini tidak boleh melihat buku. Jadi kalian catat apa yang kalian dapat hari ini, apa yang kalian peroleh hari ini, apa yang Bapak jelaskan. Tidak boleh mencontek. Nah, itu mengukur kemampuan kalian. Mau menjelaskan hari ini nyambung apa tidak. Yuk keluarkan, ditulis. Ayo keluarkan buku, pena, kertas lembar atau buku. Kertas saja, kertas lembar nanti dikumpulkan. Yuk mulai dari sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup. Tugasnya jangan lupa dikumpul. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, pada Allah kita semua mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.